Polisi buru penambang dan pemodal sumur minyak ilegal. Para santri antusias ikuti vaksinasi COVID-19. DPW Perindo Sumsel berbagi dan peduli rumah tangga. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel akhir pekan. Beragam informasi selama satu pekan terakhir telah kami siapkan dan kami rangkum untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah iNews Sumsel akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, 3 sumur yang dikelola secara tradisional di Desa Kaban 1, Kecamatan Sangadesa, Musi Banyuasin meledak. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun kobaran api dengan asap hitam membumbung tinggi ke angkasa, begitu sulit untuk dipadamkan. Kobaran api disertai kepulan asap hitam membumbung tinggi ke udara akibat sumur minyak ilegal yang dikelola secara tradisional di Desa Kaban 1, Kecamatan Sangadesa, Musi Banyuasin meledak. Dari rekaman terlihat sebuah alat berat dikelilingi api. Tiupan angin membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Warga yang berada di dekat lokasi tidak dapat mendekat radius 150 meter. Karena kobaran api semakin membesar mengelilingi lokasi sumur minyak tersebut. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui asisten 1 mendatangi lokasi meledaknya sumur ilegal pada 2 pekan lalu. Menurutnya, kegiatan ilegal drilling merusak lingkungan dan diharapkan agar pelaku bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran ini. Assalamualaikum. Siapa pemegang kuasa di sini harus bertanggung jawab. Pengeboran yang tanpa izin, kemudian tanpa memperhatikan aspek lingkungan, ini melanggar hukum, Pak. Melanggar hukum dan harus ditindak. Banyak dampak yang ditimbulkan karena dia menimbulkan kerugian atau kerusakan di 3 fungsi utama sekaligus. Sementara pemilik lahan dan pemodal melarikan diri, namun identitasnya telah diketahui polisi hingga menjadi buronan jajaran Mapolres Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Sementara itu, Kapolda Sumsel memerintahkan melakukan penyelidikan terhadap pelaku penambang ilegal, termasuk pemilik lahan. Sumur minyak terbakar di Desa Kaban 1, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyuasin. Kaban lautan api. Setelah lebih dari sepekan penutupan sumur minyak ilegal, ledakan kembali terjadi di sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin kemarin sore. Kali ini ledakan dan kebakaran mahadahsyat terjadi di Desa Kaban 1, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyuasin. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Tony Harmanto langsung memerintahkan jajarannya turun ke titik lokasi kejadian. Kapolda memerintahkan pemadaman sebagai langkah awal agar api tidak meluas. Kapolda Sumatera Selatan menjelaskan, selain membantu pemadaman, tim dari Polda Sumsel juga dikerahkan untuk melakukan penyelidikan terkait terbakarnya sumur minyak ilegal tersebut. Kita berhasil menemukan lebih dari 1.000 titik sumur yang memang digunakan untuk mengeluarkan minyak atau gas yang ada di kawasan di tempat daerah Moba. Jadi dari kegiatan ini kami juga menekankan prinsipnya kepada Forkopimda, ini tidak berhenti sampai di mereka, karena kami yakin bahwa ini ada pemodal. Ya. 1 bulan itu break even point-nya mereka akan dapatkan kembali dengan membuat 3 lubang yang dengan kos diperkirakan 100 juta, break even point-nya itu terjadi 1 bulan. Ya, makanya kita lakukan penegakan hukum ini untuk menjawab isu ini karena dampak lingkungan yang luar biasa. Ya, kawasan lingkungan jadi rusak, terbakar dan kering ya, dengan aksi-aksi kegiatan penambangan ilegal atau legal drilling ini.
Sebelumnya, lebih dari sepekan lalu, tim gabungan TNI Polri melakukan sweeping dan penutupan sumur minyak ilegal di kawasan Kabupaten Musi Banyuasin. Hal tersebut dilakukan setelah adanya ledakan yang menyebabkan terbakarnya lokasi kejadian ilegal drilling, juga desa yang sama hingga menelan korban jiwa. Dari Palembang, Firdaus Anyus melaporkan. Pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah melalui berbagai lembaga terus dilakukan untuk menekan angka penyebaran virus. Ratusan santri antusias mengikuti proses vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Muara Enim. Pelaksanaan vaksin yang dilaksanakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia ini dalam rangka memperingati World Pharmacists Day atau Hari Apoteker Sedunia. Kali ini yang divaksin para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darus Saadah Muara Enim serta masyarakat umum. Pelaksanaan vaksin ini didukung oleh Dinas Kesehatan dengan menyiapkan sebanyak 200 vial dimulai sejak pukul 8 pagi dan berakhir pada pukul 12 siang. Para santri yang datang sejak pagi hari sangat antusias mengikuti vaksin. Mereka berbaris rapi menunggu antrian vaksin. Diharapkan vaksinasi membantu pemerintah menekan angka penyebaran COVID-19. Harapannya yang pertama, profesi kami bisa membantu masyarakat Muara Enim karena jumlah masyarakat yang tervaksin itu masih ada. Jadi dibentuk kontribusi kami dari profesi kami untuk membantu Kabupaten Muara Enim. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Darus Saadah Ustadz Idwar mengatakan pihak Pondok Pesantren Darus Saadah sangat berterima kasih dengan pelaksanaan vaksin yang menyasar para santri serta pengurus yayasan. Ya, harapan saya semoga kan kita masih ada yang mudah-mudahan kita semua untuk setelah ini kan santriwan dan santri kerja mudah-mudahan dekat ini kita vaksin. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria iNews melaporkan. iNews Akhir Pekan akan segera kembali dengan informasi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kucurkan dana sebesar 7 miliar rupiah untuk desa persiapan. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di Prime Time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno.
nih tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelontorkan dana sebesar 7 miliar rupiah untuk 70 desa yang akan dipersiapkan sebagai desa definitif. Bantuan ini diberikan langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru dengan harapan, stimulan, dan bentuk kepedulian serta penyemangat bagi desa yang akan dipersiapkan. Bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk desa pemekaran, Gubernur Sumatera Selatan menggelontorkan dana 7 miliar untuk desa yang akan dipersiapkan di tahun anggaran 2021. Penyerahan bantuan ini diberikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan di Geria Agung, Sumatera Selatan. Adapun jumlah desa persiapan penerima bantuan keuangan Provinsi Sumatera Selatan, yakni 70 desa dari 7 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Oku Timur sebanyak 20 desa persiapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 16 desa persiapan, Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 2 desa persiapan, lalu Kabupaten Pali sebanyak 16 desa persiapan, Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 2 desa persiapan, Kabupaten Banyuasin sebanyak 3 desa persiapan, dan Kabupaten Muara Enim sebanyak 1 desa yang dipersiapkan dengan anggaran masing-masing 100 juta rupiah. Meregistrasi ini, saya perintahkan Dinas PMD untuk meregistrasi ini, melegalkan mereka secara tingkat provinsi. Konsekuensinya mereka tidak dapat APBN desa yang dapat dari pusat. Itulah dari 2019 kemarin kita berikan stimulan ke desa ini agar mereka juga bisa membangun, karena bagaimanapun mereka adalah warga kita. Pemberian bantuan ini merupakan stimulan dan bentuk kepedulian serta penyemangat bagi desa yang akan dipersiapkan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Sebanyak 156 desa dari 18 kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir menggelar Pilkades serentak. Pilkades tahun ini diikuti oleh 461 calon kepala desa di 641 TPS. Setelah sempat ditunda karena masa pandemi, pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Oki digelar Selasa 12 Oktober kemarin. Pilkades serentak kali ini digelar di 156 desa. Sebanyak 461 calon bertarung pada perhelatan Pesta Demokrasi tingkat desa dengan menerapkan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. TPS yang disiapkan pun mencapai 641 TPS yang tersebar di 156 desa. Pilkades dijaga ketat oleh petugas personil pengamanan guna memastikan prosesi pencoblosan berjalan aman, lancar, dan kondusif. Para calon harus siap kalah dan siap menang, apapun hasilnya harus bisa menerima dengan legowo. Setelah pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan suara, tahapan selanjutnya yakni pemberian SK dan pelantikan. Dengan kita udah hampir 2 tahun hidup berdampingan dengan COVID-19, akhirnya kita masyarakat pun sudah paham dengan kebiasaan-kebiasaan kehidupan ini, bahkan kita harus berubah secara total dalam menghadapi COVID-19, bahkan itu masyarakat sudah paham sehingga sudah dilaksanakan juga mulai dari awal waktu antri pun sudah ada jarak. Jadi setelah mendapatkan hasil pemilihan, pada hari ini akan diperoleh angka hitungan siapa yang pemenangnya, baru setelah itu selesai proses SK baru kita laksanakan pelantikan. TPS-nya seluruhnya 641 TPS dengan 461 calon yang mengikuti pada hari ini. Pemerintah Kabupaten Oki berharap siapapun terpilih menjadi kepala desa dihimbau mampu menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan penuh amanah tanpa ada perbedaan dukungan karena demi kemajuan pembangunan desa. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.
Sejak beberapa tahun terakhir, angka kematian bayi dan ibu melahirkan di Kabupaten Oki masih terus terjadi. Untuk itu, pada tahun 2021 ini, pemerintah Kabupaten Oki menargetkan zero kematian bayi dan ibu melahirkan melalui pemantauan ibu hamil dan bersalin. Kematian ibu melahirkan dan bayi di Kabupaten Oki masih terus terjadi sehingga menjadi tantangan besar bagi Pemkab Oki, terutama Dinas Kesehatan. Berbagai cara dilakukan agar target zero kematian pada bayi dan ibu melahirkan dapat tercapai. Pemerintah melibatkan BUMN dan swasta untuk membantu peningkatan pelayanan kesehatan, salah satunya BRI Cabang Kayu Agung Oki. Bank milik pemerintah tersebut memberikan CSR berupa 5 unit mobil ambulans dan 5 unit alat kesehatan USG senilai 1,6 miliar rupiah bertepatan pada hari ulang tahun Kabupaten Oki ke-76 tahun. Alat tersebut akan diberikan kepada Puskesmas untuk program revolusi KIA pemantau ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas. Harapan kita pemberian CSR ini bisa membantu masyarakat Kabupaten Oki ini untuk bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan, apalagi sekarang ini fasilitas kesehatan menjadi penting sekali karena masih dalam masa pandemi ini. Semoga kita harapkan juga bisa segera berlalu masa pandemi seperti ini. Ambulans itu merupakan CSR bagi mereka untuk kita. Oke. Akan disebar itu nantinya itu, disebar di kecamatan. Iya. Kalau kecamatan ya kita kan nanti yang mana ini aja dulu. Yang mana kita ucapkan terima kasih kepada pihak BRI melalui CSR, program CSR BRI membantu masyarakat Oki untuk program revolusi KIA pemantauan ibu hamil di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kita tahu bahwa angka kematian ibu, kematian bayi merupakan indikator untuk usia harapan hidup. Target kinerja kita zero kematian ibu, zero kematian bayi, maka usia harapan hidup akan meningkat. Ibu hamil diminta untuk selalu menjaga kesehatan saat masa kehamilan dan juga menyusui agar ibu dan anak terus sehat tumbuh kembang dengan baik. Dari Ogan Komering Ilir, Fitria di iNews melaporkan. Pemirsa, DPW Perindo Sumsel berbagi dan peduli rumah tahfiz. Informasi akan kami hadirkan bersama. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo.
Intense Rebound hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Anda masih bersama kami di iNews Sumsel Akhir Pekan. Pemirsa, di era digital saat ini, dengan dunia tanpa batas, para kaula muda dituntut harus menguasai dan memahami ITE, serta wawasan kebangsaan. Dengan demikian, pemuda memiliki filter dalam menyaring peredaran berita hoaks, paham intoleransi, radikalisme, dan aksi terorisme di lingkungan masyarakat. Sebagai upaya dalam menangkal pemberitaan hoaks, paham intoleransi, radikalisme, dan aksi terorisme, para kaula muda yang merupakan generasi penerus bangsa dalam mempertahankan keutuhan NKRI dituntut harus menguasai ITE serta wawasan akan kebangsaan. Apalagi saat ini serangan cyber antar negara sedang berlangsung dan Indonesia sudah beberapa kali harus kehilangan harta benda dari perusahaan yang sudah berhasil diambil oleh hacker asing. Terkait pemberitaan hoaks, Kominfo Pusat telah memiliki Cyber Drone 9 dengan filternya, serta alat yang ada di Intel Mabes Polri sehingga mempermudah dalam menemukan pelaku kejahatan di dunia maya. Kalau hoax ya, hoax itu nanti akan kita terus, karena hoax ini mudah sekali ya, makanya masyarakat sering terjerat dalam kasus undang-undang ITE. Kemudian juga berpolitik juga kami berpesan, karena kadang-kadang politik malah kan masalah akidah agama. Padahal politik itu sangat dinamis. Jadi saya sangat berharap janganlah gara-gara perbedaan politik kemudian menyebarkan hoax, kemudian berakhir di masalah hukum. Di situ kami harapkan dengan adanya kegiatan ini, kawan-kawan bisa tergugah dalam wawasan mereka untuk bisa menyemarakan, untuk tetap mempersatukan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari oknum-oknum yang tidak ingin Indonesia ini bersatu. Yang saya harapkan di sini, marilah kawan-kawan anak-anak muda untuk mensiarkan tentang wawasan kebangsaan, perdamaian, toleransi kita. Pemerintah mengajak para kaula muda untuk mensiarkan tentang wawasan kebangsaan, perdamaian, serta toleransi antar umat beragama. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Hari ulang tahun Partai Perindo ke-7 DPW Perindo Sumatera Selatan menggalang gerakan sosial berbagi ke rumah tahfiz. Menurut Ketua DPW Perindo Sumsel, Februar Rahman, bakti sosial menunjukkan bahwa Partai Perindo dapat bermanfaat bagi semua kalangan. Berpolitik juga harus tetap mengedepankan moral, lantaran rumah tahfiz adalah tempat mengasah mental dan berbagi kepada rakyat. Bantuan sembako dan keperluan sehari-hari ini digulirkan Dewan Pengurus Wilayah Partai Perindo Provinsi Sumatera Selatan kepada Rumah Tahfiz Rahmat di Kelurahan Bukit Lama, Ilir Barat 1 Palembang dalam rangka HUT ke-7 Partai Persatuan Indonesia. Satu persatu bantuan diserahkan langsung oleh Ketua DPW Perindo Sumatera Selatan, Februar Rahman, secara simbolis, baik berupa perabotan, sembako, dan perlengkapan sehari-hari kepada pengurus dan anak didik Rumah Tahfiz Rahmat. Gerakan bakti sosial yang dilakukan di Rumah Tahfiz Rahmat menunjukkan bahwa Partai Perindo dapat bermanfaat bagi semua kalangan. Dalam berpolitik juga harus tetap mengedepankan moral. Rumah Tahfiz adalah tempat mengasah mental dan cara berbagi kepada rakyat. Berpolitik harus dibarengi dengan moral, ya, moral, sehingga dengan demikian kita mengingatkan bahwa Rumah Tahfiz ini adalah bagian daripada untuk membangun mental kepada rakyat. Sementara itu, pimpinan Rumah Tahfiz Rahmat Imron Supriyadi menyampaikan, anak-anak Rumah Tahfiz Rahmat mendoakan keberadaan Partai Perindo agar dapat lebih maju lagi dan dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak sesuai dengan tagline Indonesia Sejahtera. Memang tugas partai politik ini bukan hanya sebatas mengantarkan anggota parlemen,
tetapi juga harus peduli dan empati kepada seluruh ormas, organ-organ yang ada di kampung, di desa, dan di kota, termasuk salah satunya rumah tahfidz. Ya, alhamdulillah artinya hari ini kami dari DPRD Sumatera Selatan bersama dengan Ketua DPD dan Sekjen kami dari Partai Perindo bisa hadir di rumah tahfidz Rahmat untuk berbagi dengan anak-anak yang ada di rumah tahfidz ini. Semarak menyambut uluran tangan dan helatan kunjungan pengurus wilayah Partai Perindo, tergaung dendang rohani alat musik hadroh sebagai ungkapan milad Partai Perindo ke-7 tahun oleh anak-anak rumah tahfidz Rahmat. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pekan hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa pekan depan. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.